Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang kajian Al-Quran dan hadis tematik. Kita akan mengetahui apa itu pengertian metode tafsir tematik, sejarah munculnya metode tafsir tematik, langkah-langkah dan kelebihan duka kekurungan tematik. Yang terakhir, pengertian metode langkah-langkah hadis tematik. Yang pertama, metode kajian tafsir tematik. Di bagian ini kita akan mengetahui apa itu pengertian metode tafsir tematik atau maudu'i. Al-maudu artinya topik atau materi, suatu pembahasan. Dalam Al-Munawwir, al-maudu berarti masalah dari kata wado'a. Secara semantik, tafsir maudu'i berarti penafsiran Al-Quran menurut tema atau topik tertentu. Metode tematik ialah cara mengkaji dan mempelajari ayat Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama. Dalam arti, sama-sama membicarakan satu topik berdasar kronologi dan sebab turunnya ayat-ayat itu. Mustafa Muslim mendefinisikan bahwa tafsir tematik itu sebagai ilmu yang membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Quran melalui penjelasan satu surat atau lebih. Itu yang pertama, pengertian tafsir tematik. Yang bagian duanya tentang kajian tafsir tematik itu sejarah munculnya tafsir tematik. Istantiki Al-Quran atau ajaklah Al-Quran berbicara. Nah, ungkapan untuk mendukung metode ini salah satu ungkapan itu. Jadi, bagaimana Al-Quran itu diajak untuk berbicara. Ini untuk melengkapi kekurangan tafsir tahlili atau tafsir ayat demi ayat atau tajzil atau tajzil menurut Bakir Sadar sesuai dengan susunan dalam mushaf. Kritiknya, metode ini tidak memberi jawaban tuntas persoalan karena terlalu teoritis. Maksudnya tafsir tahlili ya. Kendati baru populer abad ke-20, tafsir tematik ini ketika menjadi mata kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar tahun 70-an, embrionya sudah lama muncul. Bentuk awalnya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, metode ini digagas oleh Ahmad Said Al-Qumi, ketua jurusan tafsir Universitas Al-Azhar sampai tahun 1981. Langkah operasionalnya secara gamblang baru dikemukakan oleh Abdul Hayy Al-Parmawi dalam kitab Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudu'i yang dibuat tahun 1977. Ulama dahulu juga sudah melakukannya, misal Fadail Al-Quran karya Abu Ubaid yang wafat 224 Hijriah, At-Tibyan Aqsam Al-Quran karya Ibnu Qayyim yang wafat 751 Hijriah. Ulama kontemporer misalnya Ar-Riba fi Al-Quran Al-Karim karya Al-Maududi wafat 1979 ya. Wasoya Surah Al-Isra karya Abdul Hayy Al-Parmawi. Muhammad Quraisy Shihab karyanya yaitu Wawasan Al-Quran. Di situ ada contoh tafsir tematik dalam bahasa Indonesia. Contoh sederhana, hewan yang halal dalam Al-Maidah ayat 1 belum dipahami kecuali setelah membaca yang turun sebelumnya yaitu Al-An'am ayat 145 dan yang turun setelahnya yaitu Al-Maidah ayat 3. Nah, ini contoh sederhana tafsir maudu'i. Jadi bagaimana memahami satu hukum diambil dari berbagai ayat yang saling mendukung sehingga menjadi satu pemahaman yang utuh. Itu tafsir tematik ya. Nah, sejarah tafsir di Indonesia menurut Howard F. Federsipel ya, ada beberapa generasi. Generasi 1 katanya awal abad 20 tahun 1960, diantaranya Abu Bakar Aceh yang menulis buku sejarah Al-Quran, Munawwir Khalil yang menulis kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Hamka yang menulis tafsir Juz Amma judulnya Al-Burhan, kemudian tafsir karya Maulawi
Muhammad Ali dari Ahmadiyah cabang Lahore, diterjemahkan Cokro Aminoto, meskipun banyak kritik terlalu bebas katanya dan bertentangan dengan hadis sahih. Kemudian generasi 2 tahun 1960-an, diantaranya Ahmad Hasan yang menulis tafsir Al-Furqan, Hamidi yang menulis tafsir Al-Quran, Mahmud Yunus yang menulis tafsir Al-Quranul Karim. Kemudian generasi 3 tahun 1970-an. Nah, diantaranya Hasbi As-Sidiki yang menulis tafsir Al-Bayan, Halim Hasan yang menulis Al-Quran Karim, kemudian Hamka yang menulis tafsir Al-Azhar. Masih menurut Howard, dilihat dari sejarah masa modern, dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama, masa pertama yaitu antara 1908 sampai 1912. Ini dibagi beberapa periode. Masa pertama itu, periode pertama kekuasaan Syarikat Islam, yaitu berlaku tahun 1912 sampai 1926. Ini menjadi embrio tafsir, sepenuhnya kitab klasik. Jadi telah ada kitab tafsir Jalalain, Arba'in, Nailul Autor, karya Al-Syaukani, yaitu yang isinya tentang akhlak umat. Juga ada tafsir Al-Manar, karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho sebagai referensi. Pada masa ini Hamka dan Mahmud Yunus menulis tafsir. Kemudian periode kedua yaitu pluralisme dan aktivis kaum nasionalis yang dihitung dari 1926 sampai 1941. Di sini lahir Muhammadiyah 18 November 1912. Kemudian Al-Irsyad 6 September 1914 dan berdiri Persis 12 September 1923 dan NU 31 Januari 1926. Di sini lahir buku tafsir Abu Bakar, Munawir dan Al-Burhan karya Hamka. Kemudian periode ketiga yaitu masa pendudukan Jepang dan perkembangan usaha nasional. Nah, lahir karya Hamka yang judulnya Hanya Allah. Kemudian masa kedua yaitu tahun 1945 sampai 1987, itu masa kemerdekaan dan pembangunan nasional. Ada 3 kelompok umat Islam, yaitu ada Masyumi, NU, P3 bersaing rebut kekuasaan atas nama Islam. Muslim masuk penguasa, kelompok militan ditentang pemerintah. Nah, ini masa kedua ya. Kemudian masa kedua ini melanjutkan periode keempat, dilihat dari sisi periodenya, yaitu periode revolusi 1945-1949. Di sini yang dominan adalah NU, Muhammadiyah, Kofu Muda Militer, gabung Masyumi. Kemudian buku-buku Maudhu'i, Hamka yang judulnya Agama Revolusi, Muhammad Isya Ansori yang judulnya Filsafat Perjuangan Islam, Japri Jamjami yang judulnya Pendidikan Agama Islam, dan Haji Mansur dengan bukunya Kitab Tauhid, Mahmud Yunus dengan koleksi hadis. Pada masa ini menurut Halim Hasan ada 2 masalah, yaitu buku dari luar dilarang dan Belanda menentang Islam. Kemudian periode kelima yaitu demokrasi atau liberal ya. Demokrasi liberal yaitu 1950-1959, muncul orientalis yang melemahkan kitab suci Nabi dan Islam. Nah, ada seorang ulama yang membantahnya, itu Abu Bakar Aceh ya. Kemudian periode ke-6 ya, demokrasi terpimpin 1957-1966. Pada masa ini Hamka dan As-Siddiq menulis tafsirnya. Kemudian periode 7 itu masa Orde Baru tahun 1967-1987. Nah, di sini muncul Islam dan Pembangunan karya Nurholis Majid, ada pembaruan pemikiran Islam karya Harun Nasution, Muhammad Dawam Raharjo dan Adi Sasono. Kemudian banyak tokoh, diantaranya ada Islah Kusman melakukan penelitian untuk melengkapi hasilnya. Beliau menjelaskan tentang perkembangan tafsir tematik ini. Kemudian yang bagian ketiga dari kajian tafsir tematik, langkah-langkah dalam metode tafsir tematik. Al-Parmawi dalam Al-Bidayah Fit Tafsir Al-Maudhu'i menyusunnya sebagai berikut. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, menghimpun ayat. Yang ketiga, menyusun ayat tertib nuzul. Keempat, mengetahui korelasi atau munasabah. Kelima, menyusun online tema sistematis, sempurna dan utuh.
Yang keenam, melengkapi dengan hadis. Yang ketujuh, menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah tersebut. Setelah mempertimbangkan amhos, mutlak muqayyad, kemudian nasih mansuh dan ayat-ayat kontradiktif dan yang mendukung. Itu bagian ketiganya. Bagian keempat dari kajian tafsir maudhu'i, kelebihan dan kekurangan tafsir maudhu'i. Apa kelebihannya? Di antaranya kelebihan tafsir maudhu'i adalah memberikan pemecahan masalah tidak hanya teori tapi menyentuh kehidupan nyata. Yang kedua, jawaban tuntunan kehidupan yang berkembang sehingga bangga dengan Al-Quran. Yang ketiga, merasakan pasyohah dan balagotul Quran. Yang keempat, mengetahui satu masalah lebih mendalam dan terbuka. Yang kelima, lebih tuntas dalam membahas masalah. Kemudian, apa istimewanya tafsir tematik dibanding yang lain? Yang pertama, menafsirkan ayat dengan ayat atau hadis secara terbaik. Yang kedua, mudah dipahami jawaban problem hidup, jadi bukti Al-Quran sebagai petunjuk. Yang ketiga, menolak anggapan ada ayat yang saling bertentangan. Tapi ada kekurangan juga. Kekurangannya, yang pertama, menafsirkan terlalu dalam. Yang kedua, tidak menafsirkan segala aspek dalam satu ayat. Yang ketiga, membatasi pemahaman ayat pada satu tema, tidak bisa melihat dari berbagai aspek. Itu mengenai kajian tentang Al-Quran secara tematik. Jadi ada 4 hal ya tadi yang sudah dibahas. Yang kedua, kita akan mencoba memahami metode pemahaman hadis tematik. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, pengertian metode pemahaman hadis maudhu'i. Metode berasal dari kata metodus, artinya cara atau jalan. Ini dari bahasa Inggris method ya. Kalau dari bahasa Arab tarikot atau manhaj. Nah, dari bahasa Indonesia, metode itu adalah cara tersistem untuk memudahkan pelaksanaan mencapai tujuan tertentu. Nah, pemahaman meliputi maksud, arti, pesan, disiplin ilmu, dan pesan. Sehingga metode pemahaman hadis adalah cara-cara yang diterapkan dalam memahami hadis. Ada yang tradisional, ada yang modernis. Tradisional ini sifatnya kontekstual, ya, kontekstual historis, dipilah menjadi tahlili, analitis, ijmali, global, muqarin, komparatif, dan maudhu'i, tematis. Nah, metode pemahaman hadis maudhu'i berarti adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis, misalnya tentang wanita dalam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, dalam kajian hadis tematik, langkah-langkah dalam metode pemahaman hadis tematik sebagai berikut. Yang pertama, ini hampir sama ya dengan Al-Quran tematik. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menghimpun dengan takhrij hadis. Yang ketiga, kategorisasi dari perbedaan wurud dan riwayat. Yang keempat, iktibar dengan skema hadis. Yang kelima, penelitian sanad. Yang keenam, penelitian matan. Yang ketujuh, mempelajari hadis dengan tem serupa sehingga tidak ada kontradiksi dan pemaksaan. Yang kedelapan, membandingkan dengan berbagai syarahan hadis. Yang kesembilan, melengkapi bahasan dengan hadis dan ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun grand konsep, kerangka besar atau konsep. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pemahaman hadis tematik. Ini kelebihannya, yang pertama, praktis dan sistematis, menemukan jawaban masalah lebih efektif, efisien. Yang kedua, dinamis, jadi Al-Quran dan hadis selalu update, aktual, dan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, pemahaman lebih utuh. Yang keempat, integral dan mudah dipahami. Kekurangannya, hadis tematik ini terikat pada tema, tidak bisa lebih rinci. Yang kedua, sulit bagi yang bukan ahli hadis. Demikian pembahasan mengenai Al-Quran dan hadis tematik. Jadi teman-teman semua, bahwa tematik itu artinya kita membahas satu tema, kemudian dicari ayat Al-Quran dan hadisnya. Sebenarnya dari dulu sudah ada, misalnya kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang mengumpulkan hadis itu dalam satu tema. Meskipun kemudian para ulama-ulama kontemporer lebih menonjolkan lagi mungkin dengan hadis tematik ini sesuai dengan kebutuhan tema-tema yang ada di masa kini. Ini sebagai perkembangan dari ilmu atau ulumul Quran dan ulumul hadis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.